Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di kesempatan malam ini di rumah masing-masing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, serta selalu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semakin beristiqamah dalam kebaikan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karenanya atas segala nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam Rabu terakhir di bulan Sya'ban, karenanya sedikit saya akan sampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan mampu mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara tentang menjelang Ramadan. Tentu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makna man fariha, makna siapa orang yang bergembira adalah bukan hanya dia mampu untuk tersenyum ketika Ramadan itu sampai, tetapi makna man fariha, orang yang bergembira ketika memasuki Ramadan, adalah orang-orang yang menyambut Ramadan dengan sebenar-benarnya sambutan, dengan sekhusyuk-khusyuknya sambutan, sebagaimana ketika seseorang bergembira dengan kedatangan orang yang diidolakan, maka biasanya dia sambut dengan berbagai macam hal yang mampu menggembirakan orang yang diidolakan itu. Maka begitu juga ketika seseorang menyambut Ramadan, harus ada sambutan-sambutan, harus ada penerimaan-penerimaan yang bukan hanya saja secara zahiriyah, tapi juga harus secara batiniyah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita menyambut Ramadan ini seharusnya? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengingatkan kepada kita tentang bagaimana menyambut Ramadan. Maka setidaknya orang menyambut Ramadan itu, hadirin yang dirahmati Allah, haruslah diawali atau haruslah disambut Ramadan itu dengan ilmu pengetahuan tentang puasa. Karenanya perlu saya ingatkan bahwa sudah sering berulang kali disampaikan tentang bagaimana kaifiyah, tata cara tentang bagaimana syariah mengatur tentang puasa. Nah, tinggal kita buka-buka kembali bagaimana seharusnya kita berpuasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang sudah menyiapkan ilmu tentang puasanya tersebut, ini menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang menyambut Ramadan dengan gegap gempita, orang yang menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan.
Jadi kita buka kembali pelajaran-pelajaran lama tentang Ramadan, bagaimana wajibnya Ramadan, mana yang membatalkan Ramadan, mana yang disunahkan ketika seseorang berada dalam kondisi puasa. Di antara ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala yang paling penting dari ilmu itu adalah kita jadikan puasa yang Allah wajibkan kepada kita menjadi puasa yang makin berkualitas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika masuk Ramadan, sebelumnya kita sudah baca Quran, dari sekarang kita sudah baca Quran. Ketika masuk Ramadan maka ditambahkan lagi bacaan Al-Qur'annya. Kemudian jika Ramadan masuk, sedekah kita tingkatkan. Jadi kalau sebelum Ramadan kita sudah sedekah, kemudian memasuki Ramadan harus ditingkatkan kembali sedekah kita. Itu bagian dari cara kita untuk menyambut kegembiraan atau menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penting ini saya sampaikan karena jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasanya tidak dapat apapun kecuali cuma lapar dan hausnya saja. Nah, oleh sebab itu hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, persiapan kita adalah yang paling pertama tadi adalah ilmu kita, pengetahuan kita tentang puasa, pengetahuan kita tentang ibadah. Kemudian yang kedua, ini seringkali pula saya sampaikan. Yang kedua, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, jelas panggilannya adalah panggilan iman. Maka yang perlu disiapkan bagi kita kaum muslimin adalah keimanan kita. Berarti sebelum memasuki Ramadan harusnya sudah kuat keimanan kita. Bagaimana cara menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Introspeksi diri, hasibu qabla an tuhasabu. Periksa diri kita, sudahkah selama ini ibadah kita sudah istiqamah atau belum? Periksa diri kita, sholat kita sudahkah khusyuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jika itu belum kita lakukan dari sekarang sebelum memasuki Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting pula adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum, kita memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan iman kita, kita memohon ampunan betul-betul kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kita dengan taubat yang sebenar-benarnya, bertaubat kita kepada Allah. Jadi ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala, Rasulullah setidaknya beristighfar, bermohon kepada Allah bahwa permohonan ampunan Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau lakukan sehari. Satu riwayat mengatakan 70 kali, riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surganya oleh Allah, beliau masih minta ampun kepada Allah, bagaimana kita yang dosanya begitu luar biasa banyak? Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar kita, bermohon kita kepada Allah dengan betul-betul permohonan ampun. Insya Allah sebesar-besarnya dosa manusia, lebih besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti segala persoalan, pasti segala kesalahan, pasti segala khilaf kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dosa itu sudah bersih, maka insya Allah iman itu makin tambah. Tapi ma'asyiral hadirin, kalau ternyata dosa kita tidak mau atau kita tidak mau minta ampun kepada Allah,
berarti kita membiarkan penyakit dalam diri kita. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Kalau sampai dosa ini kita tidak mohon ampunan kepada Allah, berarti kita menumpuk penyakit. Allah akan tambahkan lagi penyakit-penyakit itu. Ma'asyiral hadirin, logikanya begini. Kalau ada orang sakit tentu melakukan apapun dia nggak nyaman. Melakukan apapun, ya aktivitas apapun dia nggak bakal enak, nggak bakal merasa nyaman. Maka begitupun orang yang sakit dalam hatinya, dia melakukan aktivitas ibadah apapun dia tidak akan merasakan kenyamanan. Sebab apa? Sebab ada penyakit di dalam hatinya. Orang yang penyakit hatinya tidak mungkin iman itu akan sampai kepada kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kita kuat, maka ibadah yang kita lakukan pun akan menjadi kuat. Sama halnya sekarang ini. Ya, ketika kalau iman kita kuat, maka melakukan aktivitas ibadah apapun akan menjadi enak. Maka sama halnya dengan sekarang ini, apabila imun kita kuat, melakukan aktivitas apapun akan menjadi nyaman pada saat ini. Kita tidak khawatir dengan corona. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, setidaknya yang dipersiapkan hari ini iman plus imun. Ya, iman dan imun, ini yang perlu kita siapkan. Insya Allah dengan begitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyehatkan zahiriyah dan batiniyah kita. Masyaallah hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau kita pahami imun, ya, kalau kita pahami imun itu berarti ketahanan raga, ketahanan badan. Orang yang imunnya kuat berarti harus banyak suplai vitamin, ya, kemudian protein dan sebagainya, ya, agar imunnya makin kuat. Begitupun orang yang imannya ingin makin kuat, kalau imun itu suplainya harus vitamin, maka iman itu suplainya Al-Quran, istighfar, kita banyak bermohon ampun kepada Allah, ya, banyak minta doa kepada orang tua kita, banyak minta doa pada guru kita agar keimanan kita makin mantap. Nah, ini hal subhanahu wa ta'ala cara kita untuk bisa menguatkan iman, juga cara kita untuk bisa menguatkan imun kita. Jadi yang pertama adalah ilmu kita, yang kedua iman kita dan imun kita. Insya Allah itu persiapan untuk masuk kita ke dalam bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah keikhlasan kita dalam beribadah. Tidak ada landasan yang paling indah dalam beribadah kecuali keikhlasan. Karena semata-mata ikhlas itu adalah kita berharap kepada Allah, berharap pahala, berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man soma ramadhana, atau fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa atau siapa orang yang melakukan sholat di bulan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban dan dengan keikhlasan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala, berarti kuncinya orang yang kepengen diampuni dosanya, orang yang kepengen berhasil dengan Ramadannya, orang yang kepengen mendapatkan gelar takwanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wahtisaban. Dia harus beriman, dia harus ikhlas karena Allah mengetahui, untuk paham tentang iman wahtisaban, iman dan keikhlasan ini tentu kita harus memiliki ilmu. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu, iman dan ikhlas itu adalah modal kita untuk bisa mendapatkan predikat sukses, untuk bisa mendapatkan predikat muttaqi, untuk bisa mendapatkan tiket surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ayyamur rahmah, tidak mungkin kita akan mendapatkan ayyamul maghfirah, tidak mungkin kita akan mendapatkan ayyamul minan nar, tidak mungkin kita mendapatkan
3 dari 10 di bulan Ramadan ini, kecuali kita semata-mata menyiapkan 3 hal ini. Insya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memasuki Ramadan kita sudah menyiapkan ketiganya, maka selesai Ramadan, insya Allah ketika masuk Ramadan kita sanggup menghadapi Ramadan, kita sanggup beribadah di bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Karena Ramadan adalah bulan penuh kegembiraan. Ramadan adalah bulan segala hal akan dilipat gandakan, segala kebaikan akan dilipat gandakan. Rahmah Allah begitu banyak, berkah Allah begitu melimpah, rezeki yang Allah berikan begitu banyak kepada kita. Insya Allah persiapan 3 hal, ilmu, iman, ikhlas ini kita sudah siapkan, maka memasuki Ramadan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan selesai Ramadan, insya Allah kita akan menjadi minal muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bahwa mari sama-sama kita siapkan sekali lagi diri kita untuk bisa terus menjadi orang-orang yang bisa menyiapkan 3 hal ini. Terus kita mengingatkan akan kebaikan, karena bagaimanapun kita melakukan kebaikan tidaklah bisa sendiri, harus ada orang yang mengingatkan kita dan mau kita diingatkan oleh orang lain. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sehatkan badan kita selalu, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga iman kita, jaga kebersamaan kita, jaga keistiqamahan kita, dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Ala hadiin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Walaupun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan.